Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, jadi lama nggak bahas Pepcoin teman-teman ya. Di video kali ini saya bakal update ya info terbaru seputar meme coin yaitu Pepcoin ya atau Pepecoin. Ada isu beredar kalau apakah ya Pepecoin ini bakal jungkir lagi ya dan menghilang seperti meme coin lainnya ya yang pernah ada. Kira-kira seperti itu ya. Tapi di sini masih jadi kontroversi teman-teman ya. Karena ada beberapa PPWL ya atau orang-orang penting ya yang membeli Pepcoin itu tidak setuju dengan argumen tersebut. Kira-kira seperti itu. Tapi ya menurut saya ya berdasarkan dengan market aja ya kita bicara. Karena mau koin apapun itu kalau Bitcoin jungkir seperti hari ini ya, seperti saat ini ya otomatis semua pada mengikuti ya. Yang kita lihat adalah kualitas ya, bukan cuma kita lihat dari narasi atau pendapat atau argumen dari orang lain ya, kira-kira seperti itu. Karena di dunia cryptocurrency teman-teman ya belum ada yang bisa menebak ya secara detail 100% ya tentang harga suatu project ya. Kira-kira seperti itu. Dan sebelum kita lanjut teman-teman ya, saya cuma mau ingetin ya teman-teman ya atau hanya menginfokan buat teman-teman semuanya para presale hunter atau yang suka nyari-nyari presale koin meme, koin murah ya. Saya mau infokan ya, di sini ya ada presale ya namanya Liquid Chain dan presale-nya ini baru dibuka teman-teman ya. Kalau kita lihat per batch kali ini atau di round kali ini tinggal 8 jam 16 menit ya di ronde kali ini ya. Nanti selanjutnya dia akan pindah round lagi ya dan harganya sudah tidak di sini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, project ini atau koin ini teman-teman ya, tickernya itu liquid ya, tickernya liquid dan satu koin liquid ini harganya 0,012 dolar ya satu koinnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga ya, ini dia sudah terbitkan tokenomiknya, jadi teman-teman bisa cek juga bahkan bisa ngerit ya white papernya atau teman-teman bisa membaca white papernya. Dia sudah publish di sini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau teman-teman, ini saya infokan saja ya. Ini teman-teman kalau mau beli, link pembelian sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Dan saya utamakan dulu untuk cara belinya. Sekali lagi nggak ada paksaan di sini ya. Kalau teman-teman mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa ya. Jadikan ini edukasi. Nggak ada paksaan sama sekali di sini. Oke, untuk cara belinya, kalau teman-teman yang mau beli ya, pertama kalian buka ya link di deskripsi, nanti tampilannya seperti ini. Kalian pencet aja nih ya, buy liquid ini ya, dan selanjutnya kalian akan diminta connect wallet. Bisa kalian connect Solana wallet, bisa EVM wallet atau Ethereum Virtual Machine ya. Di sini kalau kalian klik EVM nanti kalian ditawarkan Connect Wallet, MetaMask, Base Wallet dan masih banyak lagi. Tapi di sini saya pakai MetaMask teman-teman ya. Dan setelah itu ya kalau sudah gini kalian tinggal hubungkan aja ya. Nah, setelah connect seperti ini ya, teman-teman tinggal pilih nih jaringannya. Ini saya contoh aja ya. Contoh di sini kalian pakai jaringan BSC dan kalian pilih USD ya, contoh aja nih ya. Ataupun kalian bisa pilih jaringan Ethereum ya. Ini saya kasih contoh aja. Setelah kalian pilih ya, tinggal kalian masukin aja nih. Contoh di sini ya, kalian beli pakai Ethereum ya 0,1 ya. Ini contoh. Nah, 0,1 Ethereum kalian akan dapat koin sekitar 24.232 koin ya. Dan setelah itu kalian langsung pencet aja buy liquid ya. Boleh kalian kalau mau staking ya, rewardnya tinggi banget 14.306% ya. Kalian bisa tekan ini buy and stake yang dimana ketika kalau kalian buy and stake ya, ini koinnya langsung terstaking otomatis. Kalau buy ya dia tidak terstaking ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat-sangat mudah ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga proyek ini sudah diaudit oleh Spywolf dan Certic teman-teman ya. Bahkan di sini tokenomiknya dia sudah nge-share juga ya. Kita translate dulu ya tokenomiknya biar lebih jelas ya. Nah, di sini untuk perbendaharaan 25% ya, pemasaran 20% ya, untuk rewardnya ya, buat community reward lebih tepatnya 15% ya, untuk
daftarnya atau untuk listingnya di 10%, pengembangannya di 30% ya. Jadi sudah jelas semua di sini. Kalian bisa baca white papernya secara jelas juga, sudah ada di websitenya. Dan perlu teman-teman ketahui juga project ini sudah diangkat atau ditampilkan di beberapa media besar seperti Cointelegraph, CoinMarketCap, Bitcoin.com, Crypto News, Binance Square, Bitcoin Magazine, dan 99 Bitcoin ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ya, kita lanjut ke berita utamanya. Di sini Bitcoin teman-teman ya ada kenaikan per 24 jam ya 0,18% ya. Dalam 7 hari ini positif ya 6% karena kemarin bermainnya di 82.000 dipnya ya kemarin ya. Dan sekarang sudah di 91.000. Bahkan kalau kita lihat di sini per 7 hari ini sudah menandakan sinyal positif sih ya karena pada hijau semua dan rata-rata naik ya kira-kira seperti itu. Bahkan ada yang naik gila-gilaan ya. Kalau kita lihat di sini ada yang 11% ya yang AVI ini ya, terus 41% untuk Kaspa dan masih banyak lagi ya yang naik, kira-kira gitu. Oke, di sini teman-teman ya kita lihat untuk sektor meme coin ya, terutama nanti akan kita lihat, pergerakan Pepcoin akan seperti apa ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, Pepcoin berhasil merebut kembali ya, posisi ketiga ya, pertama Dogecoin, Shiba Inu, dan Pepcoin. Kemarin kalau saya nggak salah Pepcoin itu di posisi 4 ya, yang di atas itu Memcore ya, berdasarkan, coin market cap dan berdasarkan market cap-nya ya. Di sini ya dia ngeflip Memcore ini ya, dengan market cap-nya sekarang teman-teman ya 1,9 miliar dolar ya, yang kita tahu sudah membuang jauh Memcore ini. Nah Pepcoin di sini teman-teman ya, dia harganya, 0,50 ya di belakang koma, 4636. Kalau kita lihat ya dari time frame daily ya, terjadi penurunan ya, ini signifikan banget sejak 11 Oktober 2025. Kalau kita lihat ya dari garis trend line-nya teman-teman ya, kita ambil dari sini ya, yang dimana PP jungkir terus ya. Ini, membentuk garis yang menurut saya belum ada pemulihan ya. Karena secara teknikal ya, Pepcoin itu harus bisa ya chartnya ya untuk daily harus bisa menembus trendline yang ini ya. Jadi selama belum bisa tembus teman-teman ya, ini dia masih di bawah trendline bearish ya, kira-kira seperti itu. Kecuali nanti ya, mungkin di besok ya, tiba-tiba ada candle baru ya yang melewati garis trendline ini ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau dia melewati garis ini teman-teman ya, candlenya sampai di posisi sini atau lewat sedikit saja, ini bisa mengkonfirmasi bahwa terjadi pembalikan arah ya, yang dimana kita bisa tandai bahwa golden cross ya, ada di area ini ya, ada di area ini ataupun ini bisa dibilang, support ya, terakhir lah ya Pepcoin turun, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat time frame daily teman-teman ya dan kita ambil time frame yang, pendek ya, ini bisa, kita konfirmasi juga ya, bisa kita konfirmasi kalau Pepcoin ini teman-teman ya, dia memang sudah deep ya atau sudah terjadi pembalikan arah di area sini ya. Seharusnya dia bisa turun lagi, tapi tidak diizinkan turun lagi, malah sekarang dia sudah membentuk apa ya, trend line baru ya, yaitu ya, bullish ya. Kalau kita lihat di sini ya sudah stop, sudah nggak ada penurunan lagi sampai di bawah sini ya. Ini sudah mulai dia stop di sini dan dia mulai balik arah. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan ya dia bisa, menembus trend line yang ini teman-teman ya, dia bisa menembus dan menjadi, candle baru seperti ini ya. Saya berharap seperti itu karena kenapa? Karena ini sudah konfirmasi ya, ini dalam 3 hari sudah jadi area supportnya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau seandainya skenario ini terjadi teman-teman ya, di mana Pepcoin, akan bertahan selanjutnya atau target selanjutnya, kemungkinan ya ini kita ambil saja ya garis, harga atau price yang paling sering disentuh ya, di area ini teman-teman ya. Kalau kita lihat kemungkinan besar ya menurut saya ini di area ini ya, karena ini area yang dimana dia naik, dia turun, naik turun, naik turun hanya di harga-harga ini saja. Teman-teman kalau lingkari ya, kalau kita tandai saja ya, ini ya, di area ini ya, harga yang paling banyak disentuh dia cuma main daerah sini ya. Di 50, 70, 44 kira-kira seperti itu. Jadi dia paling rendahnya di
506381, paling tingginya di area 507866. Jadi kemungkinan kita ambil harga rata-rata, target Pepcoin selanjutnya itu di 7071 ya, nolnya 5, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat ya, range price-nya ya, coba kita lihat di sini teman-teman ya. Biar kita bisa, ngukur ya, kira-kira akan terjadi kenaikan, berapa persen ya kalau hitung dari di area ini sampai di sini ya, sampai di area, target selanjutnya. Itu kemungkinan terjadi kenaikan 52,66% ya, menurut saya seperti itu. Dan, ini sangat penting kenapa? Karena kalau kita lihat untuk sentimen dari community ya, ini sangat-sangat bullish, di mana 86% ya dari komunitas ini merasa sangat-sangat bullish ya, karena menurut mereka mungkin di area ini dia di 504127 ini adalah dip ya, yang dimana itu di tanggal 20 November kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat ya, kita sesuaikan dengan news yang ada ya di sini. Apakah Pepcoin itu akan menghilang seperti meme coin lain ya? Jadi di sini ada beberapa pendapat teman-teman ya. Ini jadi harga Pepcoin ini sudah turun 45% sepanjang bulan ini ya. Dan kalau kita lihat, Pepcoin ini diperkirakan masih memiliki ruang untuk jatuh lebih jauh ya. Ini menurut, analis terkemuka namanya Ali Martinez ya. Dia menilai bahwa penurunan tambahan sebesar 60% masih mungkin terjadi ya jika tekanan pasar terus meningkat. Oh, jadi prediksinya ini ya dia mengatakan bisa turun lagi jika tekanan pasar terus meningkat. Overall berarti kita akan ambil di market cap ya. Di sini market cap lagi turun dan Bitcoin posisi juga lagi turun. Berarti kita tarik dari Bitcoin. Kalau Bitcoin seandainya, melejit lagi teman-teman ya, kemungkinan ya prediksi dari Ali Martinez ini tidak akan terjadi. Itu menurut dia sendiri ya. Karena kenapa? Karena dia mengatakan kalau ya, kalau apa namanya, terjadi penurunan, market, tekanan pasar ya, Pepcoin bisa turun lagi ya, berarti belum pasti. Makanya teman-teman statement dia ini teman-teman langsung dibantah ya oleh, apa namanya, Galaxy BTC ya namanya itu ya. Tidak semua pengamat pasar sepakat dengan pandangan dari Martinez ini ya, yang mengarah pada potensi penurunan besar. Nah, seorang analis juga namanya Galaxy BTC ini ya, dia menilai bahwa kondisi saat ini masih menunjukkan tanda-tanda positif berdasarkan level support historis ya. Sekali lagi historical teman-teman ya kalau kita untuk lihat chart ya, yang dianggap cukup kuat. Menurutnya Pepcoin ini masih terlihat baik pada posisinya saat ini dan belum menunjukkan tanda kapitulasi ya. Saya sepakat dengan si Galaxy BTC ini. Kenapa saya mengatakan saya sepakat teman-teman? Karena berdasarkan historical ya. Historicalnya ya kita lihat di sini ya. Sebelumnya ya makanya dibilang historical. Sebelumnya dia sempat sideway ya 3 hari di harga 504048. Nah, sekarang dia sudah grow up teman-teman ya di 505463. Kalau kita perbesar ya, perbesar di sini dan coba kita hitung ya untuk apa namanya? Price range-nya ya, kita tarik dari sini ya ke angka atau ke harga saat ini ya, ke harga saat ini di area sini ya. Ini sudah terjadi kenaikan 18,21% ya. Jadi saya bisa pastikan juga teman-teman ya, ini sudah pembalikan harga dari, Pepcoin ya, kira-kira seperti itu. Tapi, kita tetap melihat teman-teman ya, kita tetap melihat ke overall market ya, atau kita lihat saja paling gampang itu kita lihat aja Bitcoin. Kalau Bitcoin bullish ya, kemungkinan ya ini semua bakal bullish, otomatis semua prediction terkait Pepcoin ini bisa terjadi. Kira-kira seperti itu. 50% ke atas lah ya, let's say seperti itu. Kalau kalian sudah punya dari sekarang ya. Tapi ya walaupun banyak sekali analis mengatakan ini bagus, Pepcoin akan naik lagi, terus market ya tidak menunjang ya itu nggak bisa diiyakan juga ya karena, kita apa namanya, tahu semua lah ya kalau Bitcoin naik ya semua naik ya, kalau Bitcoin turun ya Bitcoin semua juga pada ikut turun, kira-kira gitu. Oke, kira-kira sampai di sini ya. Kalau kalian punya pendapat lain, teman-teman, silakan kalian drop di kolom komentar ya. Kita ngobrol di sana ya. Semoga ini bermanfaat. Semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.